sesungguhnya orang-orang yasnauna yang membuat hadhihi surata, gambar ini, foto ini, yu'adzabuna bakal diseksa yaumal kiamati pada hari kiamat. Fayuqal lahum, lalu diperintahkan bagi mereka, lalu diperintahkan bagi mereka, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupin ma khalaqtum, apa yang pernah kamu ciptakan ini. Ma khalaqtum, apa yang pernah kamu ciptakan ini. Ini yang jadi hadis yang dari kelompok, mohon maaf bukan kelompok kita bukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan foto itu haram, nggak boleh foto, entah disuruh hidupin di sono, melukis haram. Nah gitu, kalau itu kan ya kecil tapi fisik. Dia yang menafsirkan ini seperti itu, kebanyakan nafsu sendiri. Tapi kalau kita tebet ya sarahnya, pendapat ulama ini yang dimaksud gambar di sini adalah gambar orang yang dijadiin Tuhan. Kita foto, kita gambar, kita lukis, kemudian kita sembah itu yang nanti bakalan diseksa dan disuruh hidupin loh. Kata Allah, hidupin dulu, kamu buat gambarnya, kamu buat fotonya, dan yang kamu sembah, kamu sanjung, sekarang hidupin, bisa kagak? Jadi gambar, foto boleh, lukis boleh, kita mah asal lukisan, gambar, foto jangan disembah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtilu sholata tarku ruknin aw fawatu saratin min surutin qad madaw makruhuha bi kafi saubin aw sa'ar wa rafuhu ila samai bil basar. Wa yubtilu, dan yang membatalkan, dan yang membatalkan as-sholat, tak sholat. Tarku ruknin adalah meninggalkan rukun sholat. Tarku ruknin adalah meninggalkan rukun sholat. Atau fawatu syartin, terlewatkan satu syarat sah. Fawatu syartin, terlewatkan salah satu syarat sah. Min surutin, dari syarat-syarat sah sholat. Min surutin, dari syarat-syarat sah sholat. Qad madau, yang sungguh telah lalu dijelaskannya. Qad madau, yang sungguh telah lalu dijelaskannya. Kalau seseorang sholat kemudian rukun sholatnya satu saja tidak dikerjakan, maka sholatnya batal. Seumpama dia tidak iktidal misalnya, atau yang paling rumit membaca surat Al-Fatihah. Yang paling rumit membaca surat Al-Fatihah, atau dia tidak niat sholat, datang takbiratul ihram baik Allahu Akbar, niatnya kagak, ya maka sholatnya sudah dipastikan batal. Kalau batal berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat yang dilakukan oleh umat Islam tidak semuanya diterima oleh Allah. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Nilainya juga nggak sama. Ada yang nilainya cepet, ada yang
40, ada juga mungkin 25. Tergantung daripada si pelaku sholat yang mengerjakan sholat ada ilmu apa kagak begitu. Maka belajar ilmu sholat itu namanya fardu ain, wajib bagi semua orang Islam belajar ilmu sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Alhamdulillah ya kita lagi belajar. Jadi salah satu rukun sholat kita tinggalin, maka sholatnya batal. Kemarin rukun sholat berapa? 13. 13. Nah, 13 rukun sholat. Atau terlewatkan, tertinggalkan salah satu syarat dari syarat sah sholat juga nggak dikerjain, maka sholatnya juga batal. Kemarin belum bahas syarat sah sholat ada berapa? Hah? 12. Berapa? Iya banyak tuh ya. Syarat sah sholatnya kudu diingat-ingat. Nah ini dia. Dan faktor-faktor lain juga sangat menentukan batal dan tidaknya sholat. Bukan ini doang, bukan ditinggalin rukun, bukan terlewatkan salah sah sholat. Ada hal-hal lain ya. Kalau juga tidak dilakukan dalam sholat ya sholatnya batal. Makruhuha bikafi saubin aw sa'ar wa rafuhu ila sama'i bil basar. Selesai kita jelasin tentang syarat-syarat sah sholat, tentang rukun-rukun sholat. Sekarang masuk tema baru, makruhuha. Adapun hal-hal yang makruh dalam sholat. Makruhuha, adapun hal-hal yang makruh dalam sholat. Bikafi saubin, dengan menyingsingkan. Bikafi saubin, dengan menyingsingkan pakaian. Bikafi saubin, dengan menyingsingkan pakaian. Apa tuh menyingsingkan? Ya, nyekap atau naikin ke atas. Gulung baju. Ya. Itu bahasa yang bisa banget ya. Iya. Gulung baju gulung celana. Ausa'ar atau rambut. Ausa'ar atau rambut. Warafuhu, dan orang yang sholat mengangkat. Warafuhu, dan orang yang sholat mengangkat ilas sama'i, ke atas langit. Ilas sama'i, ke atas langit, bil basar, dengan matanya. Bil basar, dengan matanya. Salah satu yang dimakruhkan ketika seseorang sedang mengerjakan sholat, yang pertama adalah menyingsingkan pakaian. Umpamanya lengan bajunya, ya, ini lengan baju nih, lengan bajunya kemudian dia taikin ke atas. Ini udah benar-benar kita begini, kemudian nih kita gini Bapak Madi. Kita gini nih, kita buka begitu tuh. Apa tuh namanya, melipat ya? Iya, kita gitu Gulung baju. Begitu. Nah ini waktu mengerjakan sholatnya makruh, paham ya? Ini namanya menyingsingkan baju, gitu. Atau sampai sini gitu ya. Pas lagi sholat, bukan sebelum sholat, pas lagi sholat. Iya. Nah itu. Atau rambutnya, kalau zaman orang dulu tuh suka disanggul. Apa tuh yang orang perempuan rambutnya dilipat-lipat dulu tuh? Apa tuh namanya? Supaya keriting. Apa namanya? Gitu dia. Iya. Dikepang, di apa gitu. Kali itu mah sebelum sholat ya.
sebelum sholat. Karena ini hal-hal yang dimakruhkan begitu. Atau lagi sholat dia nggak pakai peci, kalau sujud kan rambutnya anu mulu tuh, ya rambutnya kemudian panjang gitu, jadi nyingkap ini loh asal sujud, asal sujud, begitu tuh, anak muda beda tuh, ya. Asal mau sujud begini, begitu, beresin rambut mulu, begitu, itu dimakruhkan, ya, itu namanya juga mengangkat rambut dari bawah ke atas, itu makruh ya. Kemudian waraquhu ila sama'il basar, lagi sholat melihat ke atas baik. Kan sholat sunnahnya pandangan mata melihat ke tempat sujud. Kalau tidak melihat ke tempat sujud, ngeliat kaki, ngeliat punggung teman di depan, itu udah makruh. Apalagi pandangannya sampai ngeliat ke atas lagi sholat begitu. Ngeliatin apa tuh ke atas? Ya itu. Jadi lagi sholat mata ngeliat ke atas begitu, itu udah makruh benar ya. Jangankan seperti itu ya, melihat punggung teman aja lagi sholat jamaah begitu, apalagi sampai bacaannya dibaca, ya makruh seperti itu ya. Maka sholat jamaah kadang-kadang kita kepo ya, sholat jamaah kepo mah gimana urusan? Sholat jamaah nggak boleh kepo, jangan merhatiin orang, merhatiin deh diri kita sendiri kalau sholat jamaah mah ya. Jadi habis sholat jamaah ilmu pengetahuan nambah. Sholat jamaah begini, kakinya ya muket baik begitu. Jadi berarti sholat kita ya memperhatiin kaki orang. Iya, yang penting ilmunya, ilmu kita udah benerin masalah kaki orang. Enggak mau apa, nggak ada urusan. Itu yang ketiga itu udah ya. Wa wad'uhu, dan orang yang sholat meletakkan. Wa wad'uhu, dan orang yang sholat meletakkan ya dan tangannya ala khosirati, di atas pinggangnya. Ala khosirati, di atas pinggangnya. Wa mashu turbin, dan mengusap debu. Wa mashu turbin, dan mengusap debu. Wa hasin, serta kerikil. Anjabahati, dari jidaknya, dari keningnya. Nah lagi sholat dia wawat ya, dan ala khosirati, lagi sholat dia meletakkan tangannya di pinggang, berarti tolak ya, lagi sholat tolak pinggang gitu. Dan nggak ada perlunya dia bertolak pinggang waktu sholat, nggak ada kebutuhan begitu. Nggak, kecuali kali orang sepuh sakit kali begini itu dia begitu, mau nggak mau gitu. Ini mau nggak mau ngapa, kan emang sakit. Nah ini mah dalam kondisi normal dia sholat kemudian bertolak pinggang, ini makruh. Makruh paham? Hah? Paham? Belum maksudnya. Terakhir Pak. Makruh ya, apa tuh makruh dalam sholat? Ditinggalin dapat pahala, ditinggalin di perbuatan ini dapat pahala, dapat kesempurnaan sholat. Tapi kalau dikerjain agak dosa begitu ya. Nggak dosa, dikerjain kagak dosa. Dikerjain artinya sholatnya tetap sah, tetap nggak batal gitu, tapi kesempurnaan pahala atau nilai dari sholatnya berkurang gitu. Itu makruh maksudnya ya, bertolak pinggang makruh. Kemudian wa masutur bin wa hasiin, mengusap debu dan kerikil di kening waktu sholat. Kali begitu lagi sholat sujud dengan begitu ada
begitu ya. Kalau sekarang keringat kali ini. Kalau sekarang keringat kali gitu. Diusap lagi sholat, ini makruh, perkara yang makruh. Mengusap kening sunnahnya itu habis sholat. Kalau habis sholat mah sunnah lah. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Mau tangan dua, mau tangan satu, gitu. Alhamdulillah. Ada bacaannya itu. Ada bacaannya lagi mengusap apa namanya kening, ya. Lagi mengusap kening. Habis sholat itu ada bacaannya, bukan mengusap doang, ada bacaannya. Asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanir rahim, begitu tuh. Jadi ada bacaannya tuh ya. Kalau kita makan kagak, kita mengikuti orang tua aja deh gitu. Orang tua kita dulu biasanya kalau habis sholat ngusap ke apa? Ngusap wajah gitu. Nggak ada baca-bacaannya. Nah kalau kita untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan supaya betul-betul kalau kata bahasa itu sesuai sunnah gitu, sesuai sunnah ya, padahal juga nggak apa-apa kita ngusap ada bacaannya, tapi kalau bagi orang berilmu mah ya harus tahu. Kalau bagi orang-orang yang dipanggil-panggil apa namanya ustadz, kiai, udah ngerti. Dia lagi musabnya asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Itu doanya gitu. Itu lagi musab. Tulis, kalau bertulis asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman ar-rahim Allahumma azhib Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Jadi habis sholat assalamualaikum warahmatullahi biasa kita musab gitu. Lagi musabnya asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman ar-rahim gitu ya. Nah, terus dilanjutin sama doa Allahumma azhib anil hamma wal gitu. Nah kalau musab habis sholat mah musab kening ini jidat sunnah karena Nabi pun melakukan hal semacam itu dengan para sahabat. Kalau lagi sholat mengusap kening entah itu mengusap karena debu atau keringat itu hukumnya makruh. Dosa agak tapi mengurangi nilai dari kesempurnaan sholat. Wahatuhu dan orang yang sholat meletakkan al-yadaini kedua tangannya fil akmami ke dalam lengan bajunya. Pada waktu kapan itu? Fi halati sujudi, pada waktu sujud. Pada waktu sujud. Wal ihrami dan takbiratul ihram. Kemudian perkara makruh yang dilakukan oleh orang yang sholat adalah dia itu lengan bajunya terlalu panjang. Kalau dia pakai koko, lengan bajunya terlalu panjang. Kalau dia pakai gamis, lengan bajunya terlalu panjang sampai apa namanya? Telapak tangannya masuk gitu. Karena kan pakai koko begini itu. Ya, aku sini ya. Itu kepanjangan itu sampai ke sini. Jadi kita begitu tuh. Jadi ketika dia takbiratul ihram Allah, nah ini enggak di luar, ini ada di dalam makruh. Allah telapak tangannya enggak kelihatan, ada di dalam lengan
baju koko atau baju gamis itu hukumnya makruh takbiratul ihram semacam itu. Takbiratul ihram itu telapak tangan kudu neglak, kudu kletan sesuai sunnahnya begitu. Kalau kagak, ya memang tidak haram atau tidak membatalkan takbiratul ihram. Tapi kan sayang kalau kita ibadah mah yang makruh ditinggalin. Apalagi ini berkaitan dengan sholat yang hukumnya fardu ain. Atau ketika sujud begitu, ini begitu sampai begini gitu tuh ya. Dia itu lengan bajunya sampai begitu kita sujudnya tetap sah ya, cuman ini berarti kita melakukan perkara maka jangan sampai lengan baju kita itu ketika sujud atau ketika kita melakukan takbiratul ihram yang pertama kayak ucap Allahu Akbar, jangan sampai lengan ini sampai ketutupan telapak tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira jelas agak? Jelas ya? Ya udah selesai. Nanti dilanjutin. Wa nakru bis sujudi kal qurabi wa jalsatul iqa'i kal ilahi. Sekarang hadis yang ke 258 ya. 258 sekarang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala istakhlasa hajadina li nafsihi, itu ya. Wala yasluhu lidinikum illa safaqu wa husnul khuluqi ala fazayyanu dinakum bihima. Zayyana yuzayyinu fazayyinu. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Istakhlasa, dia telah memurnikan. Istakhlasa, dia telah memurnikan hajadina, agama Islam ini. Hajadina, agama Islam ini linafsihi, untuk zatnya sendiri. Linafsihi, untuk zatnya sendiri. Wala yasluhu, dan tidak pantas, tidak layak, lidinikum, untuk agama kalian. Lidinikum, untuk agama kalian, illa sakha'u, kecuali kedermawanan. Illa sakha'u, kecuali kedermawanan, wa husnul khuluqi, serta akhlak yang baik. Wa husnul khuluqi, serta akhlak yang baik. Ala ingatlah fazayyinu, sebab itu hiasilah oleh kalian. Fazayyinu, oleh sebab itu hiaskanlah oleh kalian. Dinakum, agama kalian. Dinakum, agama kalian, bihima, dengan kedermawanan dan akhlak yang baik. Agama Islam ini agama the best ya. Agama murni, agama bersih, agama paling cakep, paling keren. Nggak ada yang terhebat dari agama Islam. Dan agama Islam itu pantasnya adalah para pemeluk-pemeluk agama Islam
nih kita nih umat Islam, kita hiasi agama kita itu ya kita mesti dermawan jadi orang. Jangan jadi orang pada pelit. Kalau punya harta, dermawan dengan harta. Kalau ada ilmu, dermawan dengan ilmu. Kalau ada ide, dermawan dengan ide. Jadi kita makmurkan agama kita itu dengan sifat kedermawanan kita. Orang dermawan mah rezekinya diadain terus sama Allah, nggak bakalan dimampetin. Justru orang yang pelit itu bahaya. Pelit aja terus, bangkrut lama-lama. Pelit aja terus. Dan Allah nggak suka orang pelit. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, ya kan gitu ya. Jauh dari surga, dekat dari neraka. Sedangkan orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jangan daripada pelit, apalagi lu pada tahu ngaji ya. Rajin-rajinlah bersedekah. Rajin-rajinlah membantu dengan apa yang kita punya. Jangan khawatir apa yang kita dermakan di agama nggak bakalan dibalikin nama Allah, bakalan balik, dan baliknya paling sedikit 10 kali lipat. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah 700 kali lipat. Dan yang lebih luar biasa lagi, bigoy hisab, nggak ada hitung-hitungan sama Allah, dibalikin berapa baik sama Allah. Dan untuk meyakinkan sebuah ilmu yakin ini nih, kan hadisnya di hadisnya Nabi ada, di Al-Quran ada gitu. Tapi kadang-kadang untuk menjadi orang yang dermawan dengan harta kita itu kita masih hitung-hitungan kan. Sehingga kalau bukan untuk pribadi mah, kalau untuk pribadi mah orang kita mau berapa banyak juga nggak takut kemarin. 100.000, 200.000 encer kalau buat pribadi mah. Tapi kalau untuk yang bukan buat pribadi itu romannya 100.000 juga berat banget kita, Bang. Lagi 200.000. Apalagi sampai juta-jutaan. Nah, untuk menerapkan ilmu yakin sedekah ini, kan sedekah dari bagian daripada kedermawanan dengan rezeki kita. Ya, dites-tes. Dites nggak apa-apa, nungguin balasan dari Allah lebih bagus, lebih baik daripada menunggu balasan dari orang. Dites 50 mana nih, katanya 10 kali lipat gitu. Ya nggak apa-apa orang nungguin janji Allah, pernah nggak begitu? Ya kalau nggak ditungguin janji Allah ya nggak pernah akan didatengin Allah. Coba deh sekali-kali begitu. Tapi ketika ngeluarinnya betul-betul lillahi ta'ala. Artinya apa? Betul-betul emang jalanin ajaran Allah. Dan saya yakin dengan janji Allah dan keterangan dari Rasulullah SAW. Gitu. Di dompet 50.000 ada nenek-nenek datang. Sedekahnya Pak, kita lihat udah tega kan sama nenek-nenek dompet 50.000. Kebetulan, kalau orang yakin mah kebetulan nih. Mau dimasukin 10 kali lipat lagi nih dompet saya. Udah nggak pikir-pikir ya 50 kalau gua kasih dia, ntar gua gimana? Itu mengebak dapat dah. Udah kasih. Yang begitu tuh biasanya kagak lama. Yang begitu tuh kagak lama, karena emang udah hati kita tuh udah plong banget gitu, sama janji Allah udah bener yakin banget. Bang Jena beneran nggak sampai 2 hari paginya ngasih tuh ke nenek 50.000, malamnya kita dapat 500.000. Tuh Pak Haji Wahidin, maksud saya begitu tuh, ilmu begitu tuh yang kita kudu dapetin. Kalau nggak dapetin boleh sudah kok kita males nunggu.
Karena kenapa? Ilmu yang balikin dari Allah begitu kita nggak dapat. Lagi pramuka ada anak ya pagi-pagi melihat lagi ngempet di pohonan di kebun kayak kesian, udah bajunya pucat. Kita ingatnya anak kita gitu. Kita samperin deh. Kita kasih duit 30.000 buat jajan deh. Masya Allah tuh bocah girang banget dikasih duit 30.000. Sampai ngucapin terima kasih Pak, girang lah. Kalau anak kecil girang ya masih lari ceria banget. Sampai kita ya Allah dikasih 30.000 seneng banget anak kecil lah gitu. Lah itu nggak sampai sehari pulang dari pramuka. Padahal kita pramuka kagak ngikut panitia bukan. Nah kita mulai lagi pengen nengokin bocah deh begitu. Lagi ada pramuka, pagi-pagi kita datang nginep ya kagak, pulangnya duluan, cuma ngormatin teman sama guru agama bagian inget aja dah gitu. Gara-gara ngasih begitu Bang Jel 30.000 nggak pulang nyampe di rumah ada yang ngasih 300.000. Oh 30 jadi 300 10 kali lipat kan? 10 lipat ya? Iya 10 kali lipat 10%. Yang begitu sering. Dapat yang begitu sering. Jadi maksud saya kita hiasi dengan kedermawanan ini ya timbulnya kita akhirnya yakin dengan sifat dermawan Allah juga akan makin dermawan sama kita. Kalau kita pelit ya sama buat urusan agama aja pada pelit-pelit, padahal kan kita tahu Allah tuh maha kaya, encer banget buat gantiin balikin yang begitu mah. Jangan yang segitu, yang triliunan ya, triliunan itu gampang banget buat Allah kalau mau ngasih mah. Kalau kita mau dikasih sama Allah, ya baru ratusan ribu, puluhan juta encer buat Allah. Nah kita kalau kita pengen dapat dermawan dari Allah, ya diri kita harus dermawan. Kalau kita pelit mah ya Allah juga segan ngasih-ngasihnya. Lagi pula kalau kita pelit ntar jadi hilangnya penyakit. Habisnya penyakit kita dikasih sakit tentu. Atau kita dikasih sesuatu yang menyebabkan akhirnya mengeluarkan harta yang tidak terduga. Sedekah ini walaupun cuma 10, 20, 50 itu ini kita selaku umat Islam suruh begitu, harus menjadi orang yang dermawan karena hiasan agama Islam itu dermawan. Wa husnul khuluqi dan juga akhlaknya pada baik-baik, bagus-bagus, tahu tata krama. Muda sama yang tua tahu tata kramanya. Jangan yang muda sama tua bercandanya offset, jangan. Bercanda kalau sama sejawat sama seumur, offset-offsetan nggak apa-apa. Ini sama yang tua, bercandanya jauh gitu. Lain beda, kira tata krama. Sama guru beda. Ada tata krama gitu, ada adab. Itu namanya akhlak. Kesalaman aja kita sama orang tua beda. Salamannya. Di Arab aja kalau begitu lo ngapa ngurusin orang Arab? Memang Arab apa namanya? Sebagai apa itu namanya? Tolak ukur. Ya. Akhlak adab dia kagak. Jangan begitu bang. Kita ini tinggal di Pondok Cabe yang menjunjung tinggi akhlak. Nah, zaman dulu mementuaan jadi manggilnya abang, gitu kan, abang. Gitu. Mau gak ada urusan dia pendidikan lebih rendah, kita lebih tinggi yang muda. Kalau di salaman sama yang tua beda. Salamannya beda, yang muda ada nundukkan, kalau bercium tuh tangannya, begitu. Seperti itu. Jadi itu akhlak. Agama Islam cakep kalau umatnya pada berakhlak, cakep banget ya udah, nggak pakai koar-koar. Kita harus menjaga persatuan, kita harus menjaga perdamaian. Nggak usah diamalin aja nih ya.
satu hadis ini udah cakep banget hidup kita, dermawan, akhlak pada bagus. Jangan pada jadi orang, jangan pada diperkit banget, pelit-pelit sih jadi orang ya. Duit banyak keluarin aja, ntar dikasih lebih luber lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beneran, gak percaya, beneran dah. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Imran, dari Imran bin Husain. Inna abghadar rijali, inna sesungguhnya abghadar rijali, orang laki-laki yang paling dibenci. Abghadar rijali, orang laki-laki yang paling dibenci ilallahi oleh Allah. Ini sebel banget orang laki ini, apa? Allah sebel banget sama orang laki model begini. Benci banget Allah, kagak suka, kagak resep. Siapa? Al-aladul qasim, yaitu orang laki-laki yang paling gemar. Orang laki-laki yang paling gemar bermusuhan. Al-aladul khosimu, yaitu orang laki-laki yang paling gemar bermusuhan, paling resep mengenai berantem. Allah kagak suka sama orang model begini nih, bawaannya ngajak berkelahi, ngajak berantem. Ini orang yang paling dibenci sama Allah. Kita jangan begitu jadi orang. Ngapain sih berantem? Berantem lewat komentar, berantem lewat apa tuh otot ya. Nggak usah, nggak perlu. Kalau berantemnya di forum, sebuah diskusi, berantem nggak tuh? Berantem ide, berantem apa? Tapi udah keluar selesai. Ini dikit lagi kan pada pemilu, jangan pada berantem baik. Udah pada tua, udah jadi tokoh-tokoh, masih baik, masih begitu dari zaman dulu. Udah ditokohin ini, udah disebutin ini, dia yang malah ngejamanas. Ya, jangan dong, jangan, nggak usah. Kecuali Pak RW hujan, kali nyalon kita bener-bener kita nungguin. Ada Jakaria kali presidennya gitu ya, kita berantem juga yang teman kita, saudara kita, jamaah kita. Jadi pada kenal sama kita jauh banget, amit-amit baca. Iya begitu kan ya. Jangan, mobil aja. Kalau perlu terapkan zaman dulu ber. Apa tuh ber? Langsung umum, bebas rahasia nanti gua dibilik pencoblosan, itulah pilihan saya. Ya kan sekarang mau ngadain lu ya, tahu siapa pilihan siapa, mau pada kepo banget lagi ya, milih siapa, aku kepo, milih Allah. Nah itu udah ya. Ya kan banyak majelis taklim pada bubar gara-gara begitu, penyakit 5 tahun, ya kan? Saudara sama saudara ini amit-amit gara-gara begitu diperjauh ya. Iya, penyakit kumat 5 tahunan gitu. Gitu di masyarakat, jadi pada sebelah-sebelah, jangan udah pada ngaji mah harus ngerti begitu. Ya gitu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yasnauna yang membuat hadhihi surata, gambar ini, foto ini, yu'adzabuna bakal diseksa yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fayuqalu lahum, lalu diperintahkan bagi mereka, ahyu ma khalaqtum, ahyu, ayo hidupin ma khalaqtum, apa yang pernah kamu ciptakan ini.
Ma khalaqtum, apa yang pernah kamu ciptakan ini. Ini yang jadi hadis yang dari kelompok, mohon maaf bukan kelompok kita bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan foto itu haram, nggak boleh moto, entah disuruh hidupin di sono, ya. Melukis haram, nah, yang gitu kalau itu kan ya kecil tapi berisik gitu. Dia yang menafsirkan ini seperti itu, kebanyakan nafsu sendiri. Tapi kalau kita kebet ya sarahnya, pendapat pada pakal ulama, ini yang dimaksud gambar di sini adalah gambar orang yang dijadiin Tuhan. Ya, kita foto, kita gambar, kita lukis, kemudian kita sembah itu yang nanti bakalan diseksa dan disuruh hidupin loh. Kata Allah, hidupin. Dulu kamu buat gambarnya, kamu buat fotonya, dan yang kamu sembah, kamu sanjung, sekarang hidupin. Bisa kagak? Gitu. Jadi gambar, foto boleh, lukis boleh, kita mah asal lukisan, gambar, foto jangan disembah. Atau ini yang termasuk patung-patung. Buat patung juga nggak apa-apa seni, asal jangan buat patung yang disembah. Rawahus Saikhon, hadis ini diriwayatkan oleh As-Saikhon, dua syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Nanti dilanjutkan, innallaha ta'ala amaroni bi mudaratin nas. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilma.